Halo, selamat datang lagi di channel kami. Kesempatan ini kita akan sedikit ya membahas tentang hukum dasar biomekanika. Ini adalah kelanjutan dari biomekanika part 1 atau bagian 1 ya. Pada bagian 1 kita telah belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan ya. Nah, sekarang adalah kita lanjut tentang hukum dasar biomekanika. Ini adalah konsep gaya menurut Isaac Newton yang beliau hidup dari 1643 sampai dengan 1727 ya. Ada 3 hukum Newton ya, hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Kita lihat satu persatu. Ya, hukum Newton pertama ini adalah tentang kelembaman ya. Lembam itu kemalasan. Setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh padanya. Hukum Newton pertama ini dikenal sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Ya. Kelembaman melawan perubahan gerak. Ya. Benda yang pejal sangat lembam, sehingga diperlukan gaya yang besar untuk mengubah geraknya. Ya. Contohnya bola bowling lebih inersia dibandingkan bola tenis. Kemudian tempat tidur dengan pasien lebih inersia dibandingkan tempat tidur tanpa pasien ya. Kelembaman itu adalah kemalasan ya. Kalau saya jelaskan bahwa kecenderungan benda itu dalam keadaan malas ya. Susah untuk bergerak ya kecuali ada gaya luar yang memaksa dia berubah dari keadaan tersebut. Kemudian hukum Newton yang kedua ya tentang persamaan gaya sebagai perkalian antara massa dengan percepatan ya. Jika ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana arah percepatannya sama dengan arah gayanya. Jika yang bekerja pada benda lebih dari satu gaya, maka sigma F, ya sigma F itu total gaya. Ya, ini total gaya sama dengan M kali A. Ya. Sigma F adalah jumlah vektor gaya yang bekerja. M adalah massa dalam satuan kilogram dan A adalah percepatan dalam satuan meter per detik kuadrat. Dalam komponen vektor, sigma Fx sama dengan Max, sigma Fy sama dengan May, sigma Fz sama dengan M kali Az ya. Artinya sesuai dengan arah gerak gaya terhadap percepatan tersebut. Itu hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga adalah tentang aksi reaksi ya. F aksi sama dengan negatif F reaksi dan ini arahnya berlawanan. Gaya internal dan gaya eksternal. Gaya internal gaya berat, gaya normal gaya gesek. Ya. Ini redaksi kalimatnya kurang seperti ini. Jika sebuah benda memberikan gaya aksi sebesar F pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Setiap aksi yang diberikan akan memberikan reaksi yang sama besar, ya, namun dalam arah yang berlawanan. Itu adalah konsep dari hukum Newton yang ketiga. Dalam konsep gaya menurut Newton juga dikenal adanya gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh, sedangkan gaya gesek adalah gaya yang arahnya sejajar bidang sentuh tapi berlawanan arah dengan pergerakannya. Gaya gesek meliputi gaya gesek statis, yaitu gaya gesek dalam keadaan diam. Ya, ini dalam simbol mu s. Dan gaya kinetis yaitu gaya gesek tapi dalam keadaan sudah bergerak atau mu k ya. Di mana mu s itu pasti lebih besar daripada mu k ya. Atau Fs rumusnya mu s kali gaya normal ini lebih besar daripada Fk atau mu k kali gaya normal ya. Perumusan gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal ya. Koefisien gesek dikali gaya normal. Tergantung keadaan benda apakah dia sudah bergerak atau dalam keadaan diam. Kalau masih dalam keadaan diam maka mu s kali gaya normal. Tapi kalau sudah bergerak berarti mu k kali gaya normal. Nah, sekarang adalah gaya pada tubuh.
Sini lebih spesifik lagi, sudah aplikasi lagi ya terhadap benda ya. Dan benda ini adalah diaplikasikan pada tubuh manusia. Gaya pada tubuh adalah yang bekerja pada tubuh ya. Misalkan jika kita menabrak suatu objek, maka kita dapat merasakan gaya dari tubuh kita sendiri. Gaya di dalam tubuh adalah gaya berada dalam tubuh kita sendiri. Ya, misalnya gaya otot yang menyebabkan mengalirnya darah dan paru-paru ya, yang memperoleh udara. Ada sistem otot dan tulang tubuh manusia bekerja sebagai pengumpil. Terdapat 3 sistem pengumpil yang bekerja pada tubuh manusia ya. Yang pertama adalah sistem pengumpil kelas pertama. Titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Ini adalah sistem pengumpil itu adalah keseimbangan antara gaya berat dengan gaya otot ya, yang ditumpu oleh suatu titik tumpuan tertentu ya. Nah, ini adalah contoh ketika berada pada tubuh, ketika otot kita menopang atau menarik gaya dari berat kepala ya. W ini adalah weight atau berat ya, berat dari kepala. Kemudian ini adalah titik tumpu dan ini adalah gaya ototnya. Otot ini berada pada daerah belakang kepala kita ya. Kalau kita merasa pegal, sering aktivitas pada kepala, pasti ini di daerah belakang ini yang terasa sakitnya ya. Itu adalah sistem pengumpil kelas pertama. Kemudian sistem pengumpil kelas kedua. Ini gaya berat terletak di antara titik tumpuan dan ini adalah salah satu contoh tumit kita ya. Gaya otot yang berada pada bagian belakang kaki kita dan berat itu penopang tengah ya. Ini dianggap sebagai berat badan kita, W ini, dan ini adalah titik tumpuan ya. Titik tumpuan kita ketika kita jinjit ya. Ini adalah model sistem pengumpil kelas kedua ya. Bahwa gaya berat terletak di antara titik tumpuan dan gaya ototnya. Gaya berat berada dari antara titik tumpuan dan gaya otot. Kemudian sistem pengumpil kelas 3 ya. Gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat ya. Ketika kita mengangkat suatu beban pada tangan kita, itu W ya. Dan kita mengangkat dengan otot bicep kita pada tangan ya, terletak di tengah itu, dan titik tumpu berada pada ujung. Itu sistem pengumpil kelas ketiga, di mana gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat ya. Oke, nah sekarang keuntungan mekanik ya. Keuntungan mekanik adalah proses ataupun keadaan ketika kita merasa untung dengan meminimalisasi antara perbandingan gaya otot dengan gaya berat. Sehingga perumusannya juga perbandingan antara gaya otot dan gaya berat ya. Keuntungan mekanik atau KM ini dinyatakan sebagai M per W ya. Atau LB per LM. Oh, ini terbalik ya, maaf. Ini W per M ya, W per M. Karena pasti W itu lebih besar daripada M ya. Gaya berat pasti lebih besar daripada gaya otot. Nah, seperti ini ya. Ini LW per LM atau W per M. Sorry, LM per LW atau W per M ya. Karena LW dikali W itu sama dengan LM dikali M ya. Keuntungan mekanik adalah W per M atau LM per LW. Oh, ini ternyata terbalik dua-duanya ya. Ini terbalik ya. Oke. Nah, sekarang analisa gaya dan kegunaan klinik ya.
Apa sih kegunaan kliniknya sehingga kita harus belajar tentang gaya ini ya. Gaya yang bekerja pada suatu benda atau tubuh manusia itu terdiri dari beberapa gaya. Ada gaya vertikal, horizontal, kemudian kaitannya dengan penggunaan klinik, dan gaya membentuk sudut ya. Oke, kita lihat kajiannya satu persatu. Apa itu gaya horizontal, gaya vertikal, penggunaan kliniknya bagaimana, dan gaya membentuk sudut. Gaya vertikal adalah dicontohkan apabila seseorang berdiri di atas suatu benda, maka orang tersebut memberikan gaya ke atas, gaya di atas benda tersebut. Ya, sedangkan benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan orang itu, namun dengan arah yang berlawanan. Peristiwa ini merupakan hukum Newton yang ketiga ya. Aksi sama dengan reaksi. Seulang lagi seperti kita berdiri di atas ubin ya. Terhadap ubin kita memberikan gaya berupa gaya berat dari badan kita, tapi ubin itu memberikan reaksi gaya normal yang arahnya berlawanan, yang arahnya ke atas ya. Setiap aksi yang diberikan akan memberikan reaksi yang sama besar tapi dalam arah yang berlawanan. Gaya berat ini merupakan gaya berat ini merupakan aksi dan gaya dari ubin itu merupakan reaksi ya dan arahnya berlawanan ya. Sehingga F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya horizontal jika ada dua gaya, F1 dan F2, horizontal yang bekerja pada suatu benda di mana arah kedua gaya tersebut sama, maka total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah merupakan hasil penjumlahan kedua gaya tersebut. Ya. F total sama dengan F1 ditambah F2. Ya. Ketika F1 ini sejajar searah dengan F2, ini searah maksudnya ya. Ketika taruhlah kita mendorong sebuah meja, dan ada orang yang menarik meja tersebut di depan kita, berarti arah gayanya itu sama dengan searah dengan pergerakan benda tersebut ya. Maka total gaya itu sama dengan penjumlahan masing-masing gaya. Gaya kita dan gaya orang tersebut. Nah, jika ada dua buah gaya F1 dan F2 horizontal yang bekerja pada suatu benda di mana arah kedua gaya tersebut berlawanan, ya, maka total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah merupakan selisih dari kedua gaya tersebut ya. F total sama dengan F1 min F2. Nah, kita contohkan kalau misalkan di antara dua orang F1 mendorong meja dari sebelah kiri dan sebelah kanan ada orang kedua mendorong juga, maka sama-sama mendorong artinya berlawanan arah ya. Dan gaya totalnya merupakan selisihnya ya, mana yang besar dikurang yang kecil. Dan pergerakan itu menyesuaikan yang besar ya. Jika seperti kita mendorong 10 Newton dan orang lain mendorong dari arah berlawanan 5 Newton, maka 10 dikurang 5 adalah 5 Newton ya. 5 Newton searah dengan gaya yang besar. Oke, contoh beberapa penggunaan analisa gaya horizontal yang diterapkan pada penggunaan klinik, baik untuk pengobatan maupun terapi. Ini adalah beberapa traksi ya. Traksi, ini adalah traksi buat kepala, ini adalah traksi kulit pada kaki ya. Diberikan beban tertentu untuk bisa menarik suatu rangka ya, mungkin rangka manusia ya. Artinya sebenarnya ini penggunaan klinik ini ditujukan untuk memberikan gaya pada suatu benda, tapi gaya tersebut bisa kita ukur tingkat tarikannya ya, sehingga bisa dimungkinkan untuk membalikan posisi kerangka manusia, posisi kerangka kepala manusia. Juga yang ini digunakan untuk traksi kulit ya, bisa membalikan posisi pada posisi yang seharusnya dengan memberikan suatu beban tertentu di mana ini dilapiskan pada suatu kulit manusia ya. Namun untuk traksi ini hanya bisa diperlakukan pada anak kecil. Kenapa? Karena tingkat pertumbuhan badan itu masih relatif berkembang dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, sekarang analisa gaya untuk penggunaan klinik ya. Gaya bentuk sudut.
Gaya yang bekerja pada suatu tubuh membentuk sudut dengan garis horizontal atau garis vertikal pada gaya yang membentuk sudut-sudut. Yang perlu diperhatikan adalah penguraian vektor-vektornya yang merupakan proses kebalikan atau perpaduan vektor. Ya. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang bertitik tangkap sama dan terletak pada satu bidang. Nah, ini adalah suatu vektor F, gaya. Ya. Gaya ketika kita pecahkan dalam koordinat sumbu horizontal, sebutlah F2, dan pada koordinat sumbu vertikal adalah F1 ya. Dan F ini membentuk sudut terhadap bidang horizontal sebesar alfa. Maka F dalam arah X itu sebenarnya adalah F dikali cos alfa. Dan F dalam arah sumbu Y adalah F dikali sin alfa. Ini adalah analisa gaya yang di mana gaya tersebut itu membentuk sudut tertentu ya terhadap bidang horizontal ataupun vertikal. Biasanya yang kita kita analisa adalah terhadap horizontal ya. Berapakah sudut terhadap bidang horizontal. Baik. Nah, ini penguraian gaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk penggunaan klinik atau pengobatan terutama bila terjadi cedera pada tulang dengan menganalisa gaya yang bekerja berdasarkan konsep vektor untuk mendapatkan beban sebagai pemberatnya ya. Ini dicontohkan jika seseorang mengalami cedera pada leher atau otot kaki ya, maka dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan traksi leher ataupun traksi otot ya. Nah, ini didasarkan pada tingkat kebutuhannya ya. Nah, juga dikaitkan dengan sudut ya, sudut yang harus diperhatikan ketika kayak tadi cedera pada tulang ya dengan menganalisa gaya berdasarkan konsep vektor. Berapa sudut yang harus ia kembalikan atau ia perlukan untuk bisa membalikan posisi tulang ini. Juga terhadap ini ya, ini seperti ada beberapa vektor gaya yang harus diperhatikan. Ini harus diangkat ke atas, ditarik ke atas, sementara ini juga harus ditarik ke sampingnya. Maka dengan menggunakan beberapa konsep sudut terhadap gaya tertentu, maka traksi ini bisa kita gunakan pada orang cedera otot kakinya. Seperti ini. Oke, ternyata selesai. Ya, itu adalah paparan untuk hukum-hukum dasar pada biomekanika. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya. Tonton video yang lainnya, video tentang farmasi fisika, dan ini ada di playlist farmasi fisika. Terima kasih, sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum.